Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Mustafa dengan NIM 2121284 dari kelas Ilmu Pendidikan C dengan dosen pengampu Dian Rifiyati, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemikiran tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir dan dibesarkan di Solok, Sumatera Barat. Di sana ia menempuh pendidikan di sekolah rakyat yang kemudian dilanjutkan di HIS dan SMP yang ada di sana. Selain itu, dia juga menempuh pendidikan non formal seperti di madrasah untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang agama. Sebelum akhirnya ia akan berpindah ke Bandung dikarenakan untuk melanjutkan sekolahnya di SMA, dan kemudian ia juga akan mempelajari ilmu agama di perguruan tinggi yang ada di Bandung. Ia kemudian pada 1932 akan berguru pada Ahmad Hasan yang kelak akan menjadi tokoh organisasi Persatuan Islam. Pada 1934 ia menikah dengan Nur Nahar di Bandung dan ia dikaruniai 6 orang anak. Muhammad Natsir terjun ke dunia politik sekitar pertengahan 1930-an. Pada saat itu ia bergabung pada partai yang berideologikan pada Islam. Kemudian pada 1950 dia diangkat menjadi seorang Perdana Menteri pada era Soekarno yang kelima. Namun ia turun dari jabatannya karena ia memiliki perselisihan pandangan dengan Soekarno. Ia itu terlalu vokal terhadap peran penting tentang adanya Islam di Indonesia, sampai akhirnya dia terlibat pada kasus PRRI yang kemudian dia juga langsung dipenjara pada saat itu. Dan setelah dibebaskan pada 1966, ia kemudian langsung mengkritik pada pemerintahan pada saat itu, yaitu pemerintahan Soeharto, dan pada saat itu dicekal. Muhammad Natsir sampai akhir hayatnya telah menulis sekitar 45 buku dan juga beberapa karya yang lainnya. Pokok-pokok pemikiran Muhammad Natsir yang pertama yaitu tentang peran dan fungsi pendidikan. Dalam hubungan ini paling kurang terdapat 6 rumusan yang diajukan oleh Natsir. Yang pertama, pendidikan harus berperan sebagai sarana membimbing manusia agar dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani secara sempurna. Kedua, pendidikan diarahkan untuk menjadikan anak didik memiliki sifat-sifat kemanusiaan dengan mencapai akhlak yang sempurna. Ketiga, pendidikan harus berperan sebagai sarana menghasilkan manusia jujur dan benar, bukan pribadi yang hipokrit. Keempat, pendidikan agar berperan membawa manusia mencapai tujuan hidupnya, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, pendidikan harus dapat menjadikan manusia yang dalam segala perilakunya selalu menjadi rahmatan lil alamin. Keenam, pendidikan harus benar-benar dapat meningkatkan sifat-sifat kemanusiaan, bukan sebaliknya, yang malah meniadakan ataupun berperilaku menyesatkan yang dapat merugikan orang lain dan lingkungan. Kedua, tentang tujuan pendidikan Islam. Menurut Natsir, tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah merealisasikan idealitas Islam yang pada intinya menghasilkan manusia yang berperilaku Islami, yakni beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang terpatri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa sebagai tujuan yang sentral. Ketiga, tentang dasar pendidikan. Dalam tulisan yang berjudul Tauhid sebagai Dasar Pendidikan, Natsir menceritakan tentang pentingnya tauhid dengan mengambil contoh pada seorang profesor fisika bernama Paul Ehrenfest yang mati bunuh diri, padahal ia berasal dari keluarga baik-baik dan telah memperoleh pendidikan barat tingkat tinggi, kemudian telah mencapai banyak penemuan rahasia alam yang dihasilkannya dan telah menjadikan bahan rujukan dalam dunia ilmu pengetahuan. Pekerjaannya sehari-hari pun tak pernah tercela, namun ia terjerumus pada bunuh diri karena ia kurang keimanan. Yang keempat, tentang ideologi dan pendekatan dalam pendidikan. Muhammad Natsir mengajukan konsep pendidikan yang khas di tengah persoalan dikotomis antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Konsep pendidikannya adalah integral, harmonis, dan universal.
Melalui dasaran tersebut akan tercipta integrasi pendidikan agama dan umum. Konsep pendidikan yang integral, universal, dan harmonis menurut Natsir tidak mengenal dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum, melainkan antara keduanya memiliki keterpaduan dan keseimbangan. Semua itu dasarnya agama, apapun bidangnya, dan disiplin ilmu yang ditekuninya. Sepertinya kelahiran sekolah Islam terpadu saat ini melalui himpunan keanggotaan jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia memiliki nafas yang sama dengan pandangan Natsir ini. Yang kelima, bahasa asing. Bahasa asing memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kemajuan dan kecerdasan bangsa. Menurut Natsir, bahasa erat kaitannya dengan cara berpikir suatu bangsa. Bahasa dari salah satu bangsa adalah tulang punggung kebudayaannya. Mempertahankan bahasa sendiri berarti mempertahankan sifat-sifat dan kebudayaannya sendiri. Kultur sebuah bangsa berdiri atau jatuh bergantung pada bahasa dari bangsa itu sendiri. Maka bahasa merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong mutu dan kecerdasan suatu bangsa. Bahasa ibu menjadi syarat bagi tegaknya kebudayaan kita. Yang keenam, tentang keteladanan guru. Menurut Natsir, suatu bangsa tidak akan maju sebelum adanya guru yang mau berkorban untuk kemajuan bangsa. Pernyataan ini diajukan karena pada saat itu, minat kalangan akademik untuk menjadi guru sudah mulai menurun. Minat lulusan terbaik dari sekolah menengah untuk menjadi guru sampai sekarang masih tampak kurang dikarenakan perhatian terhadap lembaga pendidikan guru memang belum memadai. Sistem pendidikan Belanda memang dapat memberikan bekal pengetahuan modern, keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh zaman. Tapi jiwanya kerdil dan dikotomis karena tidak memiliki landasan iman dan akhlak yang mulia. Di sisi lain, pendidikan pesantren dan madrasah memang memberikan bekal akidah dan akhlak yang mulia, namun tidak memberikan bekal ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Demikianlah pokok-pokok pemikiran dari Muhammad Natsir. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.